apa, terus nanti itu di copy di bawahnya sekolah B. Nah, baru bawah sendiri nanti tanda tangannya. Kemudian untuk laporan mingguan dan bulanan ditandatangani oleh PPK, Direktur Pelaksana dan Direktur Konsultan Pengawas, atau kalau konsultan pengawas tidak direkturnya biasanya agak keberatan, tim leadernya nggak apa-apa. Dan yang keempat, laporan dokumentasi menggunakan foto geotagging yang menunjukkan update waktu dan tanggal lokasi. Berikutnya terkait adanya sisi dan adendum kontrak, maka untuk bobot sesuai dengan realisasi di lapangan yang terpasang dan berfungsi. Yang berfungsi artinya ketika dia pasangan data, ya pasangan data itu sudah berfungsi. Data yang belum dipasang kita tidak bisa bobot. Kemudian fondasi juga sama, fondasi yang sudah tuh artinya berfungsi, harusnya idealnya fondasi itu sudah bisa menumpu slope ya. Tapi kadang kita masih toleransi, pokoknya jadi dulu nggak. Kemudian prosentase sebelum adanya perhitungan CCO ya, dan belum ada uji, mohon tidak dibobot 100% dulu. Karena atap belum ada uji, karena dibobot 100%. Meskipun itu sudah selesai, kita maksimalkan dulu di 95%. Khawatirnya apa? Setelah hasil ujinya muncul, ternyata beratnya susut, ya, tidak sesuai dengan berat di RAB. Jadi, kemudian berikutnya untuk beton harus ada job mix sebelumnya, dan tiap pengecoran harus disiapkan benda ujinya, dipoto. Kemudian untuk baja tulangan harus didukung sertifikat produk yang ber-SNI dan menyatakan berat sama toleransi dimensinya. Kemudian untuk pekerjaan rangka atap baja profil harus sudah memenuhi mutu baja sesuai yang disyaratkan dalam spek teknis. Didukung uji lab, jadi suruh mengujikan dulu, memang ini awal-awal. Minta tolong yang atapnya menggunakan baja untuk mengujikan dan dipersiapkan benda uji sampelnya panjang 1 meter. Karena di labnya BPIK sendiri itu juga lama kan, apalagi masa PPKM seperti ini. Pengalaman di Tawangmangu itu sampai 1,5 bulan baru bisa ya, karena terkait petugasnya yang BFH, kemudian faktor tidak bisa menemui langsung, sehingga butuh proses agak lama. Sehingga ini kalau bisa dioyak dari sekarang, kontrak perlu mengujikan dulu. Kemudian laporan progres mingguan dilaksanakan setiap hari Selasa melalui media online Zoom meeting. Jadi kita Selasa nanti kita usahakan bisa sama dimanapun tempatnya. Setelah melihat hasil input dari teman-teman. Jadi teman-teman nanti setelah saya ini ada panduan pelaporan by sistem, maksimal sistem itu ditutup dari Selasa. Silakan dibuka ya emailnya, yang kemarin sudah mengirim email, di situ sudah dikirimi username sama passwordnya untuk input data. Nah, pada Selasanya nanti kita bahas berdasarkan rekap data yang masuk, terlihat mana yang merah membara dan mana yang masih dalam toleransi. Sehingga jangan sampai beban di satu tempat itu menjadi beban teman-teman sendiri, tapi kita kerja tim, kita harus mensukseskan GAK ini bersama-sama. Jangan sampai satu masalah itu menjadi bebannya satu orang. Ya memang itu beban pengawas di situ, tapi ini menjadi tanggung jawab penyelesaian bersama-sama. Perlu diketahui bahwa untuk DAK tahun ini kontraktual itu sebuah pertaruhan profesionalisme pengawas, dan dampingi DAK sudah 4 tahun dan 3 tahun kemarin swakelola. Baru tahun ini kontraktual. Swakelola hasilnya bisa berjalan dengan baik, administrasi semakin tahun semakin kita tata semakin baik, tapi ada kebijakan dari kementerian balik 180 derajat menggunakan kontraktual. Nah, ini pertaruhan dari teman-teman pengawas dan penyedia. Kalau nanti evaluasinya kok dirasa bulan November kontraktual ini tidak menguntungkan, justru akuntabilitasnya malah tambah buruk, kemungkinan tahun depan bisa beralih ke swakelola kembali. Tapi saya berharap itu tidak terjadi. Maka dari itu monggo bareng-bareng. Jadi masalah di satu sekolah itu merupakan evaluasi bersama, masalah bersama. Maka kita harus memikirkan bareng-bareng, turun rembuk minimal lah ketika ada masalah. Sehingga di
Selasa itu harapan saya dimanapun rekan-rekan berada di lapangan kita masih bisa ketemu Zoom meeting berdasarkan evaluasi yang berwarna merah. Nanti akan dijelaskan warna merah pada sistem itu seperti apa. Kemudian berikutnya tentang perubahan kondisi. Nah, setiap perubahan kondisi di lapangan harus ada prosedur administrasi. Yang pertama ada surat permohonan pada PPK disertai dengan justifikasi teknis. Kalau memang besi di satu tempat itu dia menyatakan tidak bisa mencari, ya harus ada dasarnya. Kalau perlu ada surat dari pabrikan. Ada kasus di satu sekolah kemarin besinya dari besi 16 clear mau diganti 13, alasannya tidak di sekitar tidak ada. Itu kan nggak bisa, di tempat lain masih bisa menyediakan, kecuali ternyata setelah dilakukan pekerjaan ternyata ini harus bahannya salah seperti kemarin Mas Didi. Nah, akhirnya kita bahas bersama, harus ada justifikasi, harus ada kajian, sehingga di situ nanti harus betul-betul tertib ya. Jadi kalau akuntabilitas kontraktual itu dimulai dari administrasinya betul dulu, setelah itu nanti ke lapangan. Kemudian yang kedua, evaluasi, dan setelah itu akan dilakukan evaluasi dan penelitian oleh konsultan perencana dan pengawas. Kontraktor apapun perubahannya menyurati PPKOM. Kemudian nanti perencana pengawas akan membahas dikoordinasikan dengan tim teknis dari dinas. Kita 24 jam ya, full kantor ya, ada terus. Jadi misalkan dari satu tempat, Pak ini ada kejadian seperti ini, kita mau koordinasi, nanti kita bahas di kantor pusat. Kemudian hasil evaluasi nanti kita sampaikan ke PPK, Pak ini ada kebutuhan karena ABCD dengan tim teknis. Nah, monggo terserah Pak mau di ACC atau tidak. Kemudian untuk MC0 mohon segera dihitung, ya paling lambat 1 bulan terhitung sejak SPMK. Ini berarti minggu depan harus sudah MC0 harus sudah final semua. Kemudian MC100 dilakukan paling lambat 3 minggu sebelum berakhirnya waktu kontrak dalam SPMK. Syukur di MC0 itu sudah memproyeksi sampai 100% tidak ada masalah, itu lebih baik. Ya, saya harap adendum kontrak cukup 2 kali saja. Nanti MC0 di bulan pertama sebelum termin. Ya. Takutnya nanti kalau setelah termin jenengan baru di MC ternyata terminnya kurang. Nah ini jadi temuan nanti. Setelah di MC pada 2 minggu setelah termin di opnam lagi ternyata baru 25%, belum sampai 30. Maka sebaiknya MC0 sebelum termin. September insya Allah dana sudah turun ya. Para konsultan perencana insya Allah minggu ini sudah bisa bernapas ya. Dana kita sudah sudah start maraton ini kemarin, termasuk Mas Mustafa dan kawan-kawan dalam awal bulan nanti, dan kemarin sudah mulai dicicil beberapa proses pencairannya perencana sudah dilakukan. Minimal itu nanti bisa membantu operasional rekan-rekan sampai bulan Desember nanti. Kemudian berikutnya, apabila terjadi perlambatan 5%, maka pengawas memberikan surat prateguran. Makanya dilihat yang sudah 5% prateguran. Kenapa sih kok terlambat? Mohon sudah dipus dan ditembuskan ke PPK. Atau membuat laporan tertulis pada PPK juga bagus. Kepadanya PPK berisi bahwa pekerjaan di sini mengalami terlambatan 5%. Kami sudah melakukan langkah ABCD, mohon untuk menjadikan periksa. Itu lebih baik dilampiri surat dengan ke penyedia. Nggak bisa ke lapangan kan nggak ada masalah. Tinggal kontak Mas Rudi, Mas saya kirim surat ke grup. Ya kan? Nanti kan kita bahas kan di pusat. Misalnya yang pusat akan selalu standby untuk merespon dari pemberitahuan dari teman-teman. Nanti di pusat sendiri sudah dibagi menjadi 5 grup, 5 tim yang dulu kita asistensi pendampingan dulu. Nah, nanti masing-masing ada kontak personnya. Teman-teman di lapangan bisa kontak untuk tim-tim tersebut. Nanti akan kita share di WA, tim 1 siapa, tim 2 siapa kontak personnya. Termasuk ketika nanti ada masalah. Kemudian berikutnya dalam perencanaan ya 0-70% keterlambatan maka yang bisa ditoleransi sampai 10%. Lebih dari itu harus segera dilakukan SDM 1.
termasuk yang punya karya budi itu ya. Kemarin Jumat sudah saya telepon juga, saya info dari Mas Wawan, ini agak belum ada aktivitas, kemudian saya telepon penyedianya, kalau sampai Senin tidak ada aktivitas, maka kita akan SCM 1, karena teguran 1 sudah dikirimkan oleh PT KOM. Kemudian dalam hal 70 sampai 100, ini idealnya ya, keterlambatan yang di SCM adalah yang melebihi 5%. Ini idealnya. Jadi kita pengen kita pengetahuan dari awal, jangan sampai di belakang itu nanti jadi momok bagi teman-teman pengawas. Kalau memang bisa kita push, kalau memang tidak bisa ya wes apa piye, apa boleh dikatakan. Berarti kan mekanisme administrasi itu yang kita jalankan. Saya berharap tahun ini kita sudah belajar di semi boarding kemarin, tahun ini kita tidak tinggal jaminan lah pengawas itu. Pengawas itu sudah rekoso, ya, masih harus tinggal jaminan ke dinas untuk mencairkan anggarannya karena keterlambatan dari pelaksana. Kemudian hal-hal yang belum tercantum nanti bisa dibahas lebih lanjut. Nah, saya kira itu umum ya, dan kita sudah melaksanakan dulu waktu semi boarding. Semoga itu bisa menjadi acuan untuk teman-teman di lapangan. Oke, berikutnya silakan dibuka emailnya, barangkali sudah menerima. Di situ ada username dan password. Oke. Terkait pelaporan, saya kira nggak ada kendala ya. Nah, untuk laporan fisik, karena ini sudah Agustus akhir, saya berharap minggu ini bisa selesai semua laporan fisiknya dari minggu pertama dan segera dikumpulkan ke koordinator wilayahnya masing-masing. Nanti akan kita share di grup kontak person koordinator wilayah supaya tidak numpuk di belakang. Meskipun nanti di September pertengahan, insya Allah kita ada rapat koordinasi. Jadi nanti di mulai September kita juga nunggu dari dinas ini kan anggarannya juga nunggu dari pusat. Insya Allah kalau lancar nanti tiap 2 minggu kita ada evaluasi semalam di hotel. Dan itu laporan harus sudah selesai semua. Tidak ada laporan yang terlambat. Seluruh administrasi harus disiapkan. Jangan sampai kita punya beban di belakang. Sudah masuk tahun 2022 juga serampung. Tidak ada beban administrasi yang mengganjal. Kecuali pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi momok tidak selesai, ya itu rezeki ini konco-konco. Oke, jadi mohon minggu depan, minggu ini sudah dicicil untuk administrasinya, laporan-laporannya. Baik, selanjutnya kita akan undang Mas Nur ya. Mas Nur atau Mas Bayu untuk menjelaskan tentang mekanisme pengisian di aplikasi SIMAK. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman bahwa aplikasi ini kita gagas sendiri dari pengawas, tidak resmi punya dinas. Karena kalau resmi punya dinas itu harus diakses, boleh diakses oleh publik, dan yang kedua harus izin ke Kominfo. Tapi ini untuk memudahkan koordinasi di pusat terkait monitoring, maka kita siapkan aplikasi sederhana ini. Ini kemarin kita 2 minggu menyiapkan, ini punya ide, 2 minggu kita siapkan, yang penting rumahnya jadi dulu. Rumah laporannya yang penting jadi dulu. Nah, soal nanti interiornya ini sambil jalan. Nanti interiornya, menunya semakin kita lengkapi. Tapi yang prinsip ini bisa, teman-teman bisa input laporan dari daerah ke pusat. Kemudian nanti yang disajikan laporannya adalah tiap Senin dan maksimal Selasa jam 12 siang itu sudah dikunci, tidak bisa buka lagi. Nanti yang dilaporkan cukup realisasi per minggu aja, tidak akumulasi, tapi capaian pada minggu itu. Karena kita teman-teman kemarin sudah melaporkan, sudah memberikan laporan ke kami rencana 1 periode ini, itu sudah kita masukkan ke sistem, sudah dikunci. Jadi tinggal nanti per minggu, dengan minggu ini 2%. Gitu. Ya sudah dimasukkan itu. Ketika nanti dia terlambat, di situ nanti ada item catatan, tolong ditulis masalahnya apa di situ, kendalanya apa, di sekolah mana,
kemudian solusi apa yang telah Anda lakukan sebagai pengawas ketika terjadi keterlambatan. Nah, itu diceritakan. Sehingga kita dari pusat begitu buka detail masalah tahu, oh terlambat 7% karena faktor tidak punya duit kontraktornya. Terus di situ nanti juga ada foto-foto yang diupload oleh teman-teman. Karena kita juga ini servernya nyewa kita juga terbatas di anggaran, maka untuk fotonya maksimal hanya 6 per paket per minggu. Jadi nanti dipilih 3. Ini untuk bayangan kami sih, nanti kan pendalaman lebih selanjutnya di laporan realnya. Nah, laporan di tiap wilayah yang bisa melaporkan hanya pengawasnya sendiri. Jadi masing-masing punya username sama ID masing-masing yang berbeda. Username-nya tiap wilayah beda. Dan di pusat itu nanti tiap wilayah, tiap koordinator ada adminnya yang megang ini, itu bisa memonitor Jawa Tengah. Kira-kira gambarannya itu sederhananya dari sistem yang kita buat ini. Oke, selanjutnya monggo pada Mas Bayu atau Mas Nur dari IT kami untuk menceritakan tentang pengoperasian IT. Terima kasih. Oke, Mas. Baik, terima kasih Mas Bobi. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mohon izin share screen untuk menjelaskan aplikasi yang sudah kita gagaskan seperti yang tadi disampaikan oleh Bobi. Screennya sudah ada ya, sudah terlihat? Belum muncul, Mas. Sudah kelihatan? Belum muncul, masih layar hitam. Diulangi dulu, Mas. Nah, sudah ya. Oke, baik. Kalau sudah ada, saya mulai. Perkenalkan, saya Bayu Setiaji dari tim aplikasinya Mas Bobi. Jadi di sini kita agendanya untuk sosialisasi ya, sistem monitoring pengawasan kualitas dan kuantitas. Nah, kita itu dari konsulin.id. Nah, sekilas tentang konsulin.id itu apa sih? Nah, konsulin.id ini adalah tim yang membantu untuk memandukan bisnis dalam meningkatkan proses, produk, layanan, ataupun perangkat lunak. Dan kita bekerja untuk memadukan antara teknologi informasi dan bisnis untuk nantinya dapat membantu menjembatani kesenjangan dan meningkatkan efisiensi. Nah, kemudian latar belakangnya apa sih dari pembuatan aplikasi yang digagas oleh timnya Mas Bobi? Latar belakangnya itu yang pertama, saat ini proses pelaporan progres pekerjaan belum dilakukan dengan sistem yang terpusat seperti itu, jadi masih by WA dan koordinasi secara belum terpusat. Kemudian yang kedua, masih memerlukan cukup banyak waktu untuk melakukan rekapitulasi progres pekerjaan proyek secara keseluruhannya. Di sini ada 35 paket. Kemudian yang ketiga, banyaknya lokasi pelaksanaan proyek. Nah, kemudian nextnya apa sih yang menjadi masalah saat ini? Yang pertama, bagaimana agar proses rekapitulasi progres pekerjaan proyek ini dapat dilakukan dengan cepat dan juga mudah. Yang kedua, bagaimana agar konsultan pelaksana dapat melaporkan progres pekerjaan dengan mudah dan cepat juga. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar pimpinan proyek dapat melihat data secara mudah sehingga dapat mengambil tindakan dengan cepat berdasarkan laporan pekerjaan di lapangan. Nah, solusinya apa? Yang ada di sini ada 4 poin yang sudah kita susun. Yang pertama, di sini butuh suatu aplikasi atau tools yang dapat membantu pelaksana proyek dalam melaporkan, kemudian merekapitulasi progres pekerjaan proyek. Yang kedua itu dibutuhkan suatu aplikasi atau tools yang dapat digunakan dengan mudah, cepat, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun.
24 jam per 7 gitu ya, dapat diakses. Kemudian dibutuhkan juga suatu tools atau aplikasi yang dapat membantu pengawas dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan data yang valid yang sudah diinputkan di lapangan. Kemudian yang keempat, dibutuhkan juga suatu aplikasi atau tools yang dapat membantu pelaksana proyek merekapitulasi progres pekerjaan proyek secara menyeluruh. Nah, dari poin-poin tadi, dari tim Mas Bobi mempunyai gagasan dan ide gimana caranya supaya menjawab permasalahan-permasalahan tadi. Nah, untuk nextnya, barulah lahir satu aplikasi atau tools yang dinamakan simak.id, yang singkatnya sistem monitoring pengawasan kualitas dan kuantitas. Di sini nanti akan kita jelaskan, kita share juga. Nah, di sini alamatnya bisa dicek oleh rekan-rekan semua. smk.simak.id. Nah, untuk nextnya kita akan demokan bagaimana aplikasi ini. Nah, ini akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Nur. Silakan, Mas Nur. Ya, terima kasih Bayu atas penjelasan latar belakang dan hasil prosesnya. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nur Sulaiman dari tim konsulin.id yang bekerja sama dengan Mas Bobi untuk pembuatan aplikasi website simak.id. Saya langsung saja ke penjelasan penggunaan aplikasinya. Saya izin share screen. Suara dan share screen saya terlihat ya? Dan terdengar ya? Terlihat, Mas. Oh iya. Suaranya agak keras ya, Mas ya? Oh iya, siap. Oke, di sini jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua dan rekan-rekan semua nanti bisa akses melalui browser dengan alamat smk.simak.id. Nanti akan muncul tampilan awal untuk login seperti berikut. Di sini saya jadi di menu di halaman login ini ada inputan alamat email masing-masing nanti, terus password yang sudah di-emailkan tadi malam, dan nanti setelah login diusahakan passwordnya diubah supaya lebih aman. Di sini juga ada fitur untuk jika pengguna lupa password. Jadi nanti kalau misalnya setelah menggunakan ada lupa password dan tidak bisa login, tinggal klik aja, nanti dimasukkan emailnya di sini. Nanti setelah dimasukkan emailnya, tinggal dikirim, klik tombol kirim saya instruksi untuk ubah password. Nanti usernya akan menerima email sesuai email yang diinputkan. Nah, di dalam emailnya tersebut saya kasih contoh secara langsung aja ya. Nah, di sini nanti ketika ada info instruksi sudah dikirim ke email Anda, silakan dicek. Tinggal dicek aja. Nanti ada informasi jam 10.48 barusan untuk klik untuk ubah passwordnya. Tinggal klik saja.
akan dilanjutkan ke halaman ganti password yang baru untuk nanti login. Isi ini konfirmasinya, password. Nah, itu nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu dan rekan sekalian ada kondisi lupa password untuk melakukan login. Ini saya lanjut untuk ke halaman login lagi. Nah, untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan pengawas sekalian, ini saya pinjam dulu loginnya salah satu CV yang terdaftar sebagai konsultan pengawas. Nah, tinggal isi emailnya dengan password yang sudah diberikan, nanti tinggal masuk ke halaman. Mas Nur, Oh ya, maaf. ini untuk pengawas dulu ya, karena kita kan ada dua tampilan untuk pengawas dan untuk admin yang di kantor pusat. Ya, betul. Jadi untuk yang pertama ini saya jelaskan dulu isi dari untuk yang role yang pengawas. Nah, setelah login, di sini ada halaman dashboard. Halaman dashboard sendiri memiliki informasi data berupa yang di atas ini, tabel yang di atas ini rata-rata dari keseluruhan minggu, nilai dari keseluruhan minggu. Rencana ini dari keseluruhan minggu dibagi, maksudnya dari total seluruh rencana dibagi total minggu yang ada. Itu juga realisasi dan deviasinya itu selisihnya. Untuk warna nanti saya dijelaskan di tabel yang bawah ya. Nah, karena saat ini satu CV satu user konsultan pengawas hanya punya satu data pekerjaan, jadi di tabel ini yang muncul hanya satu, seperti itu. Di sini ada data sekolahnya, ada lokasinya, dan keterangan pekerjaannya, dan ada juga konsultan pelaksananya, informasinya cek di situ ada. Terus ada rencana keseluruhan, realisasi keseluruhan, dan deviasi yang terjadi. Nah, deviasi ini jika merah berarti secara nilai itu lebih dari di bawah dari -5, dan kalau merah muda itu jika 0 dan sampai dengan -5, dan jika di atas 0 nanti hijau. Itu ada 3 warna. Nah, misalnya rekan-rekan pengawas, Bapak-Bapak Ibu sekalian mau hanya lihat yang di aktual yang di minggu keberapa, itu bisa dipilih dengan menu filter. Misalnya minggu pertama tinggal klik cari, ini secara rencana dan realisasi masih kosong. Minggu kedua, nah secara data itu rencananya 0,640 dan realisasinya 0,020, sehingga deviasinya 0,620 itu warnanya merah muda. Untuk pelaporan, jadi di dashboard itu informasinya kurang lebih seperti berikut. Nah, untuk berikutnya, misalnya mau melakukan input data realisasi yang terjadi dan juga upload
bukti foto-fotonya, tinggal diklik aja pekerjaannya. Nah, nanti di sini ada informasi, beberapa informasi terkait pekerjaannya. Nah, untuk sekolahnya yang mana ada. Terus nanti di sini adalah per minggunya, data per minggunya. Contoh yang tadi yang 0,6 dengan 0,02 itu jadi deviasi sekian. Nah, untuk penginputan lebih lanjutnya ini saya coba ambil contoh di minggu keempat yang karena realisasinya masih kosong. Tinggal klik aja lihat detail. Nah, nanti di sini ada informasi seperti berikut. Ada sekolahnya, pelaksana. Ini contohnya nanti akan diinput. Nah, kalau misalnya mau input realisasi, sini kan belum bisa diubah ya. Tinggal klik tombol ubah di pojok kanan atas. Di sini nanti ada, tinggal diklik aja. Misal, ini hanya sebagai contoh realisasi di minggu keempat itu misalnya 2,1. Catatannya menyala Mas Nur. ya, silakan Mas Bobi. Jadi untuk catatan, di realisasi itu dihitung real di lapangan, tidak akumulasi ya. Oh Nanti iya. di sistemnya pusat itu otomatis akumulasi sendiri. Realisasi, terus nanti catatan itu diisi kondisi pada saat Ya. keterlambatan karena material macam-macam. Kelas 1 ada ini di sebelah. Jadi diceritakan di pada minggu itu saja, sehingga itu nanti jadi informasi baik. Nah, solusi ini apa yang dilakukan oleh pengawas? Nah, pengawas sudah ngapain? Kita sudah menerbitkan prateguran 1, kan sudah kirim laporan ke dan kami sudah mengarahkan juga, misalkan ada permasalahan tentang balok yang tidak sesuai ukuran, kemudian solusinya kami sudah melakukan rapat teknis, berencana administrasi akan sudah dilakukan, sehingga kami tahu masalah tiap minggu dari deskripsi teman-teman. Oke, lanjut Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Bobi informasi tambahannya. Jadi realisasi yang diinput itu bukan akumulasi. Jadi hanya cukup realisasi saat tertentu yang bersangkutan. Itu juga catatan sesuai penjelasan Mas Bobi dan juga solusinya. Nah, setelah selesai nanti tinggal klik simpan. Misal 2. Nah, secara nanti datanya kan berubah. Jadi si realisasi yang tadi diinput sudah update dengan deviasi seperti diinput, terus catatannya sesuai yang diinput, solusinya sesuai yang diinput. Setelah itu untuk bukti foto terkait realisasi, catatan dan solusi tadi sudah diinput, bisa klik tombol tambah gambar di bawah kanan layar, tinggal diklik. Nah, nanti masuk ke halaman pilih gambarnya, pilih fotonya. Ini saya coba contohkan, pilih fotonya. Misal klik aja file yang mau diupload. Nanti setelah muncul
muncul nama filenya, tinggal klik upload. Nah, nanti fotonya muncul di bawah halaman seperti itu. Sesuai yang Mas Bobi jelaskan sebelumnya, itu maksimal foto ada 6, dan misalnya mau review dan ubah itu bisa diklik aja fotonya, nanti bisa diubah, nanti masuk lagi ke halaman tadi, pilih filenya lagi, lalu klik upload. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya inputannya, yang saya ulangi sekali lagi, jadi inputannya realisasi mingguan, itu hanya minggu yang terkait, bukan akumulasi, catatan, masalah atau progres yang berjalan, dan solusi itu yang dilakukan pengawas. Seperti itu. Nanti si data akan terlihat juga di detail yang tadi. Jadi ada info user yang update dan tanggal update-nya. Kalau mau misalnya mau mengubah, bisa masuk ke detail lagi dan lakukan seperti penjelasan sebelumnya. Kurang lebihnya inputan pengawas terkumpul di situ. Nanti bisa mau ngecek yang minggu keempat tadi. Nah, ini karena tadi realisasinya lebih besar, sudah melebihi dari rencana, maka deviasinya pun hijau. Untuk menu berikutnya, yang utama itu setelah login, karena sekarang sudah diberikan password melalui email, informasi password. Setelah nanti login, usahakan saya lancar dulu berubah password karena itu prioritas. Usahakan lakukan ubah password supaya lebih aman sesuai password masing-masing. Nanti di sini tinggal ketik passwordnya, misal setelah ubah akan masuk ke halaman login. Untuk login menggunakan password barunya. Selain data yang ada di dashboard, ini ada data-data pendukung seperti daftar proyek dengan isi data seperti berikut. Ini keseluruhan rencana. Ini juga bisa detail. Informasi sekolah Pak D yang dikerjakan, dan tadi Bapak password. Untuk scope fitur pengawas, hanya progres yang dilakukan cukup sampai di situ. Nah, kalau misalnya sudah selesai, bisa keluar aplikasi, nanti akan dilanjutkan ke halaman berikutnya. Mungkin penjelasan untuk pengawas sampai di situ. Silakan sebaik. Oke, baik. Terima kasih Mas Nur. Dari rekan-rekan semua, mungkin belum secara keseluruhan dapat mengerti ya. Nah, oleh karena itu, nantinya akan kita share juga dokumentasi pendukung berupa file yang di dalamnya terdapat step by step bagaimana cara dari tim pengawas untuk mengupdate data-data yang
berkaitan dengan progres pekerjaan mingguan. Nah, nanti akan kita kirimkan ke Mas Bobi dulu. Nanti Mas Bobi akan mendistribusikan ke teman-teman pengawas secara keseluruhan. Begitu. Nah, nextnya mungkin ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan terkait penjelasan yang tadi. Silakan langsung open mic aja dari teman-teman. Ya, saya izin tanya dari Ya, silakan Mas. ya, saya Irfan. Mohon maaf, itu di Ya. ruangan Mic-nya ya, kan mati. salah satu laptopnya speakernya Ya. dimatikan, bukan mic-nya. Oke. Speakernya oke. Sudah ya Mas ya? Ya. Oke. Saya mau nanya tadi untuk memasukkan real progress itu kan ada rencana mingguan, realisasi, deviasi. Tadi disampaikan bahwa yang dimasukkan per minggu itu ya. Betul. Nah, kalau per minggu itu nanti kita bisa lihat akumulasi semuanya dari mana? Oke. Itu yang saya tanyakan karena per minggu kan ini ya kita tidak bisa memantau keseluruhannya ya, jadi dia itu sudah berapa toh sebenarnya kan gitu ya. Iya, baik. Kalau hanya di minggu itu kan tahunya ya 10 menit minggu itu aja, kalau telat ya telat. Nah, sedangkan akumulasi yang bertumpuk-tumpuk ini kita tidak bisa terkontrol. Ya mungkin kita ini penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas Nur. Ya, terima kasih informasi dan pertanyaan. Untuk saat ini bisa dilihat di dashboard, tapi ini masih secara total minggu seperti yang saya buat ini. Nah, kemungkinan nanti kita berjalan akan ditambahkan filter supaya misalnya nih ya, yang Mas Evan maksud tuh pengen tahu minggu pertama sampai keempat tuh akumulasinya berapa, betul seperti itu ya Mas Evan ya? Iya betul. Oh ya, nanti di sini akan ditambahkan satu filter lagi untuk merange antara minggu keberapa, dan kalau ini kan masih satu ya, masih tunggal, jadi akan ditambahkan satu lagi untuk filter dari minggu pertama sampai minggu ke-9 itu. Mungkin nanti setelah ini mungkin akan segera kita update supaya bisa melihat akumulasinya bisa dinamis seperti itu Mas Evan dan sekalian. Nyosewu, jadi yang di dashboard ini sebenarnya sudah ada ya. Ini kan ada rencana 100 realisasi 2,8 itu ya. Ya, cuma karena ini keseluruhan ya, jadi totalnya 100 tapi baru dilaksanakan 2,8 ini ya. Supaya ya bisa tahu rencana 1 sampai 4 minggu misalnya. Nanti akan ditambahkan satu filter lagi, jadi yang muncul di sini hanya sesuai pilihan dari usernya, dari minggu berapa ke minggu berapa. Seperti itu cukup ya Mas Evan, rencananya nanti tidak ada seperti itu. Sebenarnya kalau rencana langsung 100 global kan kita tidak bisa tahu ya, jadi sebenarnya rencananya tuh berapa, terus dia minus apa enggak. Kalau di minggu 1 masih belum kelihatan, nanti minggu ke-4 kalau hanya di atas ini rencana realisasi 0,515 ya seperti ini teman, rencana 1,9 realisasi 2 deviasi. Kita hanya lihat di sininya, tapi secara keseluruhan tidak tahu. Nanti kalau ini mengalami deviasi ini aja dipahami. Jadi nanti Mas Nur, ini kan inputnya teman-teman per minggu. Ya, nanti tambah satu menu lagi filter dari minggu 1 ke minggu berapa. Nah itu kan terakumulasi. Ya, siap. Nah pengen lihat sampai minggu 3, minggu 1 sampai minggu 3 itu akumulasinya berapa. Itu kan dari minggu-minggu rencana dan minggu realisasi kan menjumlah dengan sendirinya. Ya, betul. Ternyata minggu 3 minus sekian. Terus ketika saya cari minggu 1 sampai minggu ke-4, ternyata dari minggu 1 sampai minggu 4 rencananya 12, realisasinya baru
per minggu. Jadi kita bisa melihat parsial per minggu atau masih melihat dari minggu 1 sampai minggu 4. Ini ditambahkan itu. Ya, siap. Nanti sambil kesempurnaan jalan. update. Yang seperti punyanya admin itu, Mas. Ya, betul. Betul, Mas. Oke. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Tan masukannya. Ya. Mungkin dari Bapak-bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian ada pertanyaan berikutnya. Masih bisa. Kalau tidak ada lanjut dengan admin, Mas. Oh ya, mungkin nanti bisa di akhir ya. Ini saya lanjut ke penjelasan untuk monitoring. Saya menggunakan seperti tadi masuk ke halaman ID ke halaman mobil. Sebelumnya mungkin saya sampaikan untuk admin ini adalah teman-teman di dinas koordinatornya ada satu yang memegang ada Mas Budi, ada Mbak Gita, kemudian ada Mbak Sonia, ada Mas Dea, ada Mas Mustafa dan Mbak Artis, dan mungkin nanti beberapa Pak Kabit juga kalau perlu akan kita kasih. Terus terang yang untuk admin ini kami mohon untuk dijaga ini ya, privasinya ya, karena data ini kan kalau yang di admin kan se-Jawa Tengah, dan kalau dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan mudah dia mendapatkan data, sehingga kami membatasi jumlah penggunanya. Moga Mas Bro. Ya, saya lanjutkan lagi. Ini saya menggunakan sampel besar. Siang Mas. Oh maaf mengganggu. Mau tanya ini saya dari Dayat. Ya. Jadi untuk schedule rencana ternyata kemarin saya cek kan ada yang salah pengetikan. Ya. Dan itu apakah bisa dirubah ya Mas? Seperti yang sebelumnya, ini nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa, lanjut. seperti Dari proporsi yang pas. Seperti yang Mas Bobi sebelumnya jelaskan, jadi dikasih waktu karena ini berjalan, aplikasinya tersedia setelah berjalan beberapa minggu. Jadi nanti setelah menggunakan ini dikasih waktu sampai Jumat tanggal 3, betul ya Mas Bobi ya? Iya. Untuk koreksi data-data yang sudah ada gitu. Jadi masih bisa di-update caranya seperti yang tadi dijelaskan gitu, Mas. Nanti setelah Jumat itu nggak bisa karena sudah diberi waktu. Nanti ketika Senin itu hanya bisa input minggu yang berjalan, jadi yang sebelumnya sudah dengan dikasih waktu dulu tidak bisa diubah lagi seperti itu. Jadi kepada teman-teman pengawas, mulai nanti sambil nanti Mas Nur menyempurnakan yang tambahan fitur tadi. Dan kita bisa menggunakan informasi input minggu pertama dikoreksi. Pertama sampai minggu per minggu ini berikut catatannya dan fotonya dihapus semua. Kita buka sistem itu sampai Jumat jam 3.59. Nanti Sabtu Minggu kita akan evaluasi, dan Senin depan itu yang bisa diinput hanya pada minggu berjalan. Minggu berikutnya sudah perlom. Nanti kalau memang ada perubahan time schedule karena CCO, sehingga data yang kalau rencana itu kan sudah terkunci, teman-teman hanya merubah realisasi. Nah, kalau ada perubahan rencana, nanti diinformasikan aja ke kami, ya, nanti lewat Mas Gilang, biar kita rubah
misal sampel. Nah, untuk role yang monitoring tadi misalnya ada beberapa monitoring di sini sama kurang lebihnya ada dashboard, kemudian itu saya jelaskan dulu untuk dashboard. Bedanya di sini ada data keseluruhan paket. Untuk tabel yang di atas ya, rencana, realisasi, dan mitigasi ini merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan. Nah, defaultnya data itu yang tampil di sini ketika masuk itu nanti keseluruhan minggu. Nah, misal nanti seperti ini, keseluruhan minggu ada 37 paket yang minus dan paket minusnya 0. Nah, saya nanti mau cek sampai dengan berjalan misalnya sekarang misalnya dari sampai tidak cari di sini datanya bergerak rata-rata sesuai dari minggu yang dipilih. Dan ini dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga paket minusnya itu ada 34 dan paketnya ada 3. Mungkin karena sebagian besar realisasi untuk tabel informasinya itu ada nomor urut, pelaksananya, dan nilai rencana sesuai minggu yang dipilih. Jika deviasinya masih range antara 5 itu warnanya di minggu ketiga itu dari 1 sampai minggu ketiga itu rencananya total 4,3 dan realisasinya sudah 22. Secara deviasi dia jauh. Cek data-data keseluruhan. Misal kalau secara ini harus scroll, kita bisa user bisa mencari menggunakan pencarian keyword PK dengan enter atau dengan tombol cari nanti yang muncul yang mengandung keyword ini. Dan supaya nggak harus scroll ke atas dan ke bawah, bisa saja bisa juga lokasinya. Itu ya lokasi dengan terus scroll lagi bisa menggunakan fitur cari. Kalau balik lagi ke keseluruhan kita kosongkan tekan enter ataupun ketik
aja Mas yang sudah di Oh ya, telepon Pak. Nah, untuk masuk ke detail berapa secara keseluruhan lebih detail lagi, baik saja pekerjaannya, di sini ada informasi pekerjaannya, dan juga detail tentang per minggunya, kurang lebih sama dengan data yang kita awas bedanya di sini. Yang tadi ditunjukkan kan di minggu keempat itu dari dibuat awas yang dengan rentan dan fotonya videonya saja bisa lihat detail per minggunya dan tim pengawas bisa melalui detail pekerjaan. Misal mau data yang lain tinggal pilih saja, pakai tinggal research saja, keluar dari tim pekerjaannya masuk ke pekerjaan, tinggal lihat per minggunya. Mungkin untuk monitoring datanya sampai di situ, dan di sini juga ada menu-menu tambahan sebagai data masukan pengawasnya apa aja yang dia misalnya sini seperti ini sebagai konsultan pengawas ada 2 paket pekerjaan sehingga muncul di sini 2. Di sini ada ini mau yang bisa klik bisa diklik juga menu berikutnya tentang konsultan pelaksana sebagai tunggu pekerjaannya. Ada juga data didukung proyek kurang lebih sama, tidak ada filter, keseluruhan nilai. Berikutnya daftar sekolah. Di sini ada data keseluruhan sekolah yang dikerjakan, terus isi hariannya dan lokasinya. Kurang lebih seperti itu. Untuk ubah password disarankan setelah login awal langsung ubah password seperti yang tadi dijelaskan. Kita sekarang pengawas isi password lamanya, setelah yang diberikan lalu isi password barunya yang diinginkan terus ubah. Untuk pro monitoring kurang lebih skopnya sampai di situ. Silakan dilanjut lagi Mas Bayu. Terima kasih waktunya. Baik, Mas Nur, atas penjelasannya. Dari rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan dulu untuk dari sisi monitoring, silakan. Nah, untuk cara penggunaan dari sisi monitoring juga nanti dari kita akan berikan dokumentasi berupa file yang di dalamnya berisi bagaimana tata cara pengoperasian
aplikasi dari sisi monitoringnya. Jadi kalau rekan-rekan nanti dirasa bingung, bisa melakukan pengecekan dulu dari dokumentasi penggunaan aplikasinya seperti apa, seperti itu. Silakan mungkin dari rekan-rekan sekalian apabila ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi. Terkait penggunaannya yang kurang jelas, ya silakan. Cukup mungkin Mas. Baik, kalau sudah cukup, mungkin dari tim kita demikian. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan setelah dari kita share dokumentasi dari sisi pengguna, silakan kita open. Mungkin dari kita cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke Mas Bobi. Silakan Mas Bobi. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu dan Mas Nur. Jadi ada beberapa kata tadi. Mohon untuk yang di pengawas ditambahi satu fitur lagi ya. Iya. Untuk mengecek aplikasi seperti punya admin. Ya, siap. Teman-teman itu kan isinya berminggu. Tapi kita bisa menjumlahkan 1 sampai 4 itu berapa. Siap. Terus ini sudah di open ya Mas sistemnya ya? Sudah bisa diakses. Nah, minta tolong teman-teman yang bisa akses nanti mengabari lewat Mas Gilang atau Mas Yoyo. Dalam waktu semakin cepat semakin baik sih. Sebenarnya kan hanya mengisi saja. Mengisi saya pikir 2 hari bisa selesai. Jadi Senin Selasa ini saya harap bisa terisi semua, tidak harus sampai Jumat. Yang realisasi real saja, realisasi real diisi dari ini kan sudah masuk ke Jumat. Jumat silakan diisi berikut catatannya dan fotonya masing-masing diupdate. Nah soal nanti ternyata ada yang direncana ada yang salah, ya, kita perbaiki setelah dengan mengisi yang realnya diisi. Nanti kalau yang direncana kalau ada yang salah silakan dilaporkan ke kami, ada kesalahan di rencana harusnya minggu ini terisi angka sekian, mohon diperbaiki. Nah nanti kita akan perbaiki, otomatis nanti akan mengatur sendiri di sini. Jadi kita akan open itu sampai hari Jumat. Tapi kalau bisa 2 hari ini selesai, saya pikir mudah sih. Masing-masing pengawas kan ada yang input. Saya pikir siang ini juga selesai sebenarnya. 2 hari ini bisa selesai semua, saya pikir lebih baik. Jadi dari minggu pertama sampai minggu terakhir hari ini. Jadi setelah itu nanti tidak ada laporan di WA itu kan lamaan nanti. Tapi kalau ini kita buka sampai Jumat, tapi syukur 2 hari ini sudah selesai. Atau hari ini sudah selesai. Masing-masing orang kan sendiri-sendiri. Sampai nanti Mas Nur, kalau penambahan fitur itu berapa lama Mas? Saya usahakan sih secepatnya. Mungkin lusa sudah bisa muncul untuk yang tadi yang pengawas filternya maksimal lusa, dan diusahakan sih secepatnya. Cepatnya ya, maksimal lusa sudah muncul filternya ya. Ya. Pengawas juga. Siap. Oke. Jadi ini sebenarnya kami ingin memudahkan teman-teman, tapi nanti tetap ya, mohon di catatan dikasih deskripsinya. Kali ini yang double per minggu untuk 2 sekolah. Nah di catatan mohon nanti di breakdown 2 sekolah itu dapat 4% itu dari mana saja. Karena kalau kita kembangkan di sini kemarin waktunya kelihatannya apa ya Mas Nur? Kita cepet-cepetan. Ya. Rumahnya ini jadi dulu. Ya, nanti sambil pembenahan interiornya ya, isinya nanti sambil. Nah, mulai minggu depan sudah on time. Senin dan Selasa. Selasa pun jam 12 siang sudah terlog dari kata-kata ubah tadi sudah hilang. Di per minggu hanya itu. Jadi nanti kelihatan pengawas yang tidak update laporannya akan tampak di situ. Jadi nanti minggu berikutnya kita buka lagi tiap Senin dan Selasa. Tapi tidak bisa ngedit sebelumnya karena sudah terlambat. Maka harus laporan ke kami. Jadi mohon, sebenarnya ini kan tidak berat, cuma masukkan persentase, kemudian permasalahannya apa, fungsi yang sudah dilaksanakan apa, kemudian upload foto. Oke
Oke, ada pertanyaan dari rekan-rekan? Saya ada pertanyaan, Mas. Ya, semoga. Terkait dengan sistematis yang sekarang ini, apakah ada sistem ini kan sistem input, apakah ada sistem output yang nanti akan ada di sistem ini? Contohnya ketika udah kita masukin ke sistem ini, printnya langsung dari sini, berarti kita nggak usah print dari Excel lagi, seperti itu, Mas. Apakah kita nanti bakal print dari Excel lagi sesuai dengan format kita atau bagaimana? Kalau ini kan untuk laporan aja ya, monitoring, jadi nggak perlu di print. Jadi mungkin nanti yang ngambil data itu justru yang di pusat. Kita ngambil di pusat kan bisa tahu 37 paket itu nanti kan bisa di print ya. Mungkin nanti Mas Bayu ini tambah juga, yang pertama yang di pusat aplikasi bisa di download atau di print ya. Iya, baik Mas. Tambahan output istilahnya. Ya, katakan. Iya. Memang ini saya sangat membatasi rekan-rekan. Saya tidak detail, misalkan harus upload laporan mingguan, nanti kopinya aja dikirim ke pusat. Kita ada monitor kami. Kemudian detail-detail yang lain saya tidak berani sampaikan karena itu merupakan rahasia pengawas dan BPOM. Tapi kalau nanti ada ASN yang akses ini kan enak, dia tinggal duduk aja melihat ini ada masalah ini, dia surati ya maaf kata ya. Sehingga kami sangat kemarin kita berulang-ulang, cukup ini dulu, nanti pendalaman lebih dalamnya kalau ada masalah kita penyelesaian secara teknis. Itu Mas Nadio. Siap, Mas. Siap. Oke, terkait dengan ini masih ada yang ditanyakan tentang laporan. Kalau kemarin kalau 15 boarding itu kan di WA masih enak ya. Tapi begitu 37 itu kadang sudah nomor 26 ada yang datang masukkan berubah lagi, acak lagi ya. Kalau dengan sistem ini kan laporan di WA di sistem. Oke, saya mohon syukur 2 hari ini ya, maksimal 2 hari ini sudah selesai, sehingga kami dari pusat sampai minggu ini bisa memonitor mana yang kondisinya kritis dan mana yang kondisinya aman-aman saja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, monggo silakan dicoba diaplikasikan. Nanti kalau ada kendala silakan laporan ke grup atau ke Mas Gilang. Oke, kalau selanjutnya saya ingin bahas soal teknis sedikit terkait beberapa sekolah yang kemarin ada masalah. Kita sudah mengeluarkan beberapa surat teguran. Yang pertama, yang paling parah itu kan di Karya Budi yang di Muhammadiyah Pekalongan. Nah, itu sampai sekarang progresnya seperti apa? Mungkin dari Mas Wawan kalau hadir di sini bisa menjelaskan. Kemarin kita ada 3 surat cinta yang sudah melayang gitu. Atau follow-up dari yang surat-surat apa namanya sudah mengeluarkan surat. Halo? Oke, kalau atau gini aja, mungkin agar sistem ini bisa efektif, mohon teman-teman dalam 2 hari ini bisa memperbaiki per paket di wilayahnya, berikut fotonya. Besok siang kita coba akan evaluasi dari dinas untuk yang bermasalah dan terlambat. Besok siang akan kita follow up langsung. Gitu. Betul ya? Oke, saya kira cukup untuk pertemuan pada pagi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi, saya berharap kita semua mengintensifkan koordinasi untuk memudahkan
mensukseskan pelaksanaan DAK ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan menjadi poin baik dalam sisi akuntabilitas dibandingkan dengan pelaksanaan pada waktu sebelumnya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan siratal mustaqim, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.